Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Sehubungan dengan tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi farmasi, sejarah farmasi, dengan pendidikan farmasi. Yang pertama, tentang definisi farmasi, di mana farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat, mencampur, meracik, memformulasikan, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat, beserta pendistribusian dan penggunaannya secara benar. Di mana farmasi berasal dari kata farmakon, menurut Yunani, yang berarti guna-guna atau obat yang dapat digunakan dalam maksud jahat maupun maksud baik. Selain itu pula, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan bahan alam atau sumber daya alam dan bahan lainnya untuk pengobatan, baik untuk menyembuhkan penyakit ataupun meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, yaitu tentang sejarah kefarmasian, di mana ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Pada mulanya, ilmu farmasi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu berdasarkan turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi di dunia diawali pada zaman prasejarah, di mana pada masa itu manusia purba telah menggunakan insting dan observasi terhadap burung-burung dan binatang buas, di mana mereka telah menggunakan dedaunan, bebatuan, lumpur, dan kotoran. Telah ditemukan tablet kuno yang bertuliskan dari batu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang paling populer yaitu Papyrus Ebers, yaitu sebuah tulisan dari batu yang dimana ditemukan oleh George Ebers pada abad ke-16 sebelum Masehi, di mana Papyrus Ebers ini adalah suatu dokumen yang berisikan 800 formula atau resep, dan dikatakan juga terdapat 700 obat-obatan yang berbeda. Dokumen Papyrus Ebers ini ditemukan di sekitar perkuburan mumi di daerah Mesir. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Perancis. Pada tahun 1797, sekolah kefarmasian didirikan di Perancis, serta buku-buku tentang kefarmasian mulai diterbitkan dalam berbagai bentuk, seperti buku pelajaran, majalah, farmakope, dan dalam bentuk komentar. Kemajuan di Perancis ini diikuti oleh beberapa negara Asia lainnya seperti Italia, Jerman, dan Inggris. Di Amerika, mulai didirikan sekolah kefarmasian pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu farmasi pun mengalami perkembangan, di mana ilmu farmasi kini terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, namun masih saling berkaitan, seperti farmakologi, farmakognosi, ilmu galenika, kimia farmasi, dan ilmu-ilmu lain
dalam lingkup farmasi. Perkembangan ilmu farmasi di Indonesia diawali pada zaman Belanda, di mana pada masa itu buku pedoman dan undang-undang berkiblat pada negeri Belanda. Di mana pada tahun 1962, setelah pemerintah Republik Indonesia menerbitkan farmakope yang pertama, barulah farmakope Indonesia digunakan dan farmakope Belanda hanya digunakan sebagai referensi saja. Pekerjaan kefarmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, dilakukan di apotik yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Di mana di Indonesia apotik yang pernah berlaku yaitu ada 3 macam, yaitu ada apotik biasa, apotik darurat, dan apotik dokter. Di mana kita dalam meracik ataupun meracik sampai dengan penyerahan obat ke pasien harus berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan seperti farmakope dan buku-buku pedoman kefarmasian lainnya. Yang ketiga, yaitu tentang pendidikan kefarmasian, di mana telah dijelaskan tadi bahwa pendidikan kefarmasian yang pertama didirikan yaitu di Perancis pada tahun 1797, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1821 di Philadelphia. Terus perkembangannya di Indonesia itu sendiri yaitu pada tahun 1958 telah didirikan Sekolah Asisten Apoteker di Jakarta. Kemudian pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962 menerbitkan buku panduan yang berupa farmakope Republik Indonesia yang pertama. Di mana di era saat ini telah dibuka begitu banyak sekolah-sekolah tentang kefarmasian. Di antaranya telah dibuka sekolah menengah kejuruan kefarmasian yang dapat ditempuh selama 3 tahun. Di mana di SMK Farmasi kita dapat mempelajari ilmu farmasi mendasar. Kemudian diploma 3 yang dapat ditempuh selama 3 tahun dan akan mendapatkan gelar ahli media farmasi. Kemudian S1 yang dapat ditempuh selama 4 tahun dan akan mendapat gelar sarjana farmasi atau SSI, sarjana sains. Kemudian strata S2 atau S2 farmasi yang dapat ditempuh selama 2 tahun dan mendapat gelar magister sains. Untuk mengambil profesi itu ditempuh selama 1 tahun untuk menempuh profesi apoteker dan akan mendapatkan gelar apoteker. Untuk doktoral itu dapat ditempuh selama 3 tahun dan akan mendapat gelar doktor. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi itu sendiri. Baiklah, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.